Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Rada Faiz. Jangan lupa follow Instagram aku, Rada Faiz. Kemudian, kalau kalian mau masih lihat video-video aku selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video aku yang kemarin-kemarin dan video-video baru yang akan aku tampilkan mengenai pengalaman-pengalaman aku yang mungkin dirasa wanita-wanita yang ingin mempunyai keturunan dan mempunyai pandangan-pandangan harus gimana sih biar nggak terjadi seperti aku. Kalian harus tonton video-video aku. Nah, hari ini aku mau cerita tentang video klarifikasi atau video selanjutnya dari sambungan video kemarin, yaitu setelah saya dinyatakan negatif dari toksoplasma dan saya boleh hamil lagi. Kemudian saya tidak langsung mengambil keputusan untuk hamil lagi karena masih ada traumatis di dalam tubuh aku atau di dalam pikiran aku bahwa sepertinya aku tidak hanya tokso saja yang saya derita, tetapi ada kelainan-kelainan lain yang saya alami. Nah, untuk menetapkan atau berpikiran bahwa saya ini sudah siap program hamil lagi, saya mencoba untuk mencari informasi-informasi tentang dokter-dokter atau pengalaman-pengalaman orang lain tentang pemeriksaan-pemeriksaan yang mereka alami dan dokter-dokter yang menurut mereka itu oke. Saya mencoba untuk polling kemarin itu, alhamdulillah saya dapat dokter yang sudah saya ceritakan kemarin. Nah, di dokter saya yang terakhir ini ternyata aku didiagnosis mempunyai infeksi rahim yang dinamakan, diagnosisnya yaitu vaginitis. Jadi ada infeksi di rongga rahim yang bentuknya seperti sariawan yang ada di mulut. Nah, itu terdapat di rongga rahim. Nah, untuk efek-efeknya yaitu adanya terjadinya seperti keputihan abnormal. Jadi kalau keputihan normal itu kan seperti jeli putih bening gitu. Kalau saya itu keputihannya tuh kayak putih susu dan seperti gel. Nah, saya kan orang awam, nggak tahu bahwa keputihan itu keputihan abnormal. Dan saya juga keputihannya normal-normal saja sebelum haid gitu. Dan kalau makan timun, nah saya mengiranya itu kalau aku makan timun itu akan keputihan. Jadi saya mengurangi makan timun. Ternyata tidak, ternyata saya mempunyai infeksi yang ada di dalam rongga rahim saya. Nah, setelah saya dideteksi mempunyai infeksi rahim vaginitis, kemudian saya flashback 1 tahun yang lalu. Saya pernah didiagnosis infeksi pada dokter. Ternyata memang infeksi itu sudah dari dulu. Kenapa infeksi ini harus dibasmi? Karena infeksi ini bisa melumpuhkan sperma sang suami. Jadi sperma itu tidak akan berkembang. Jadi akan mengalami keguguran berulang. Nah, kemudian saya setelah flashback itu saya membuka memori-memori hasil pemeriksaan 1 tahun yang lalu. Saya masih simpan rapi semua. Jadi waktu itu saya tuh nunggu almarhum bapak saya di rumah sakit. Dan saya nunggu itu kalau ngangkat bapak mau minum atau jalan gitu, perut bagian kiri saya terasa sakit sekali. Dan saya berpikir bahwa ini tidak normal. Kemudian aku sama suami langsung periksa ke rumah sakit terdekat, dokter Objin yang dekat dengan rumah sakit suami bapak aku. Nah,
di dokter itu, aku di USG ternyata aku mengalami fluid collection di bagian adnexa. Jadi di perut sebelah kiri itu ada infeksi, jadi kayak ada cairan. Nah, cairan itu, infeksi itu kalau ada di perut itu akan terasa sakit. Kita yang ada fluidnya itu akan terasa sakit, jadi kalau jalan sakit. Nah, itu harus dikasih antibiotik. Nah, kemudian setelah aku periksa adanya fluid itu di dokter dekat rumah sakit bapak saya di Demak, kemudian aku curhat kepada dokterku yang biasanya. Aku curhat sama dokterku, ngomong sama dokterku bahwa dok, kemarin perut bagian kiri aku sakit dok, kemudian aku USG di dekat rumah sakit bapak saya dirawat, dan dokternya bilang kalau aku ada fluid di adnexa. Nah, dokter aku yang biasanya itu bilang bahwa oh bukan, ini bukan infeksi gitu, tidak ada, sudah nggak ada infeksinya seperti itu. Malah dokternya menyarankan aku untuk tes torch komplit itu. Kemudian kalau nggak salah langsung tes torch apa ya dulu ya, nggak, kayaknya langsung disuruh program hamil ya, kayaknya langsung disuruh program hamil. Nah, kemudian setelah flashback itu, oh ternyata infeksi itu gejala-gejalanya udah nampak di 1 tahun yang lalu. Nah, setelah itu saya berpikir tidak ada yang harus disesali, semua itu memang jalannya dan kita ikhlas saja. Nah, kembali lagi ke rumah sakit atau dokter yang terakhir, saya didiagnosa mengalami infeksi rahim yang dinamakan masuknya vaginitis. Kemudian saya diberikan obat selama 2 minggu, itu seperti antibiotik, jadi untuk meluruhkan infeksi yang ada di dalam rahim. Nah, setelah itu, setelah 2 minggu saya disuruh kontrol lagi, dicek USG lagi perutnya, dan dokternya bilang ini sepertinya harus dilakukan tindakan Bu, soalnya ini infeksinya sudah lama dan masih ada sisa-sisa infeksi di dalam perut. Nah, tanpa pikir panjang aku menyetujui adanya operasi tersebut. Jadi dokternya memaparkan bahwa operasi nanti kita akan mengadakan tindakan laser. Saya tanya di situ, bagaimana tindakannya dok? Terus nanti biusnya bius lokal atau bius total dok, dan lain sebagainya. Setelah dipaparkan sama dokternya, setelah itu saya ke resepsionis. Nah, di resepsionis itu dijabarkan harganya, administrasinya, dan apa yang akan dibawa, dan nanti jam berapa operasinya, kita harus sampai situ jam berapa. Nah, setelah itu ditetapkan bahwa saya operasi, aku hari Senin, habis itu harus datang jam 8.30. Nah, kalau dari Jepara ke Semarang itu kan kalau jam 8.30 itu agak kegandapan, apalagi musim hujan dan jalan itu bolong di mana-mana. Jadi saya pikir sama suami kita nginep aja. Nah, setelah itu kita nginep di penginapan dekat dengan RS Anugrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini aku mau operasi untuk operasi infeksi yang aku alami. Jadi ini aku nginep di dekat RS Anugrah untuk operasi, soalnya operasi hari ini itu pagi banget. Ini jam 7, jam 8 nanti udah disuruh prepare ke sana. Jam 8.30 baru sampai sana. Jadi kita nginep dulu. Nah, untuk lanjutannya nanti stay tune. Nah, ini kamar kita malam ini, kita nginep di Hotel Gracia bersama suami. Ini mau prepare berangkat ke rumah sakit.
Setelah sampai, terus kita tes rapid test buat COVID. Iya. Setelah dinyatakan negatif, kita langsung dikasih kamar. Ini kamarnya, aku sama suami langsung istirahat, nunggu ada suster masuk untuk suntik antibiotik. Saya sudah ganti baju operasi dari rumah sakitnya, kemudian disuntik antibiotik. Jadi sebelum operasi itu disuntik antibiotik. Nah, beberapa menit kemudian setelah disuntik itu, kalau nggak salah jam 11-an lah, itu saya langsung dibawa ke ruang operasi. Nah, di ruang operasi tersebut saya pikiran saya itu ini di laser, jadi nanti ada bius lokal gitu. Nah, saya nggak tahu ternyata operasinya itu terapi krio, jadi pembekuan infeksi yang ada di dalam rongga rahim. Nah, kalau menurut saya itu sih nggak ada itu ya, bius lokal, jadi masih kakiku bisa bergerak, aku juga setelah itu bisa jalan seperti orang biasa gitu. Cuman waktu operasi itu rasanya di perut enek banget, kayak disembur sama angin gitu, jadi perutnya itu kayak kebanyakan angin gitu, kayak enek banget. Nah, setelah operasi selesai itu sudah langsung masuk ke kamar dan suamiku kaget, loh kok cepet banget ternyata. Jadi kayak beberapa menit gitu, hampir setengah jam, tapi nggak ada setengah jam, ya hampir lah. Terus habis itu setelah udah terus dikasih makan, setelah itu sorenya pulang. Nah, dokternya itu mengatakan bahwa 3 hari setelah tindakan krio akan ada kayak gejala seperti basah. Jadi yang aku rasakan itu kayak mens, tapi yang keluar itu air dan sisa-sisa keputihan yang sudah dikrio itu. Nah, kayak dia tuh kayak jadi yang biasanya kental kalau keputihan, nah itu kayak debu gitu loh. Jadi kayak debu yang udah jadi lembut banget gitu. Nah, itu keluar, kayak aku, oh ternyata yang selama ini aku rasain teguran berkali-kali, ternyata ini apa ini yang mengakibatkan semua ini terjadi. Saya ya alhamdulillah lambat laun apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam kehamilan saya sudah bisa terbuka semuanya. Nah, setelah sudah nanti dikasih waktu sama dokternya untuk kontrol kembali. Saya mau cerita nih untuk setelah operasi itu yang saya rasakan. Jadi setelah operasi saya itu tidak merasakan apa-apa, tetapi sampai di rumah itu kan saya dikasih obat sama dokter, yang satu itu anti nyeri dan yang satu itu untuk infeksinya itu. Nah, satu hari kan 2 kali, pagi sama malam. Nah, kalau malam menuju sore, sore menuju malam, jadi sore itu perut saya tuh kayak sakit gitu. Mungkin efek obat anti nyerinya itu udah hilang ya, makanya sakit. Saya nggak tahu di dalam rongga rahim saya ini luka atau tidak, tapi aku merasa kayak perut saya itu kalau udah sore sakit gitu, terus kalau subuh mau menjelang pagi itu sakit. Mungkin ada luka atau apa, nggak tahu di dalamnya lah. Nanti penjelasannya saya mau tanya sama dokter ketika kontrol hari Senin mendatang itu, teman-teman. Nah, untuk setelah operasi krio ini, untuk 3 hari ke belakang tidak boleh berhubungan, jadi menunggu 6 hari. Jadi kalau aku itu operasi hari Senin, hari Jumatnya boleh berhubungan. Nah, setelah itu, setelah selesai semuanya operasi, aku nunggu di rumah. Alhamdulillah sudah keluar itu selama, saya merasakan basah itu selama 2 minggu, teman-teman. Jadi dokternya itu kan bilangnya 3 hari itu basahnya akan signifikan gitu. Jadi setelahnya itu mungkin sedikit-sedikit. Nah, aku ini
sudah 2 minggu masih ada kayak yang keluar gitu sedikit-sedikit. Nah, setelah aku sudah bicara panjang lebar, rasanya tidak komplit kan kalau aku tidak bicara tentang administrasi operasi krio. Tentunya kalian akan pengen tahu gitu. Mau ngomong kok susah. Ingin tahu berapa ya berapa biaya dari operasi krio. Nah, saya itu kalau periksa-periksa pasti saya jadikan satu kayak ini, taruh sini. Oh ya teman-teman, ternyata setelah saya didiagnosis vaginitis, habis operasi itu diagnosis saya naik level jadi cervicitis. Jadi kayak masih sama sih kayak vaginitis, cuma levelnya lebih tinggi lagi, jadi cervicitis, karena infeksi saya ini sudah lama dan tidak terasa memang akibatnya itu memang kayak keputihan yang abnormal gitu. Nah, setelah saya operasi selesai itu kan saya bayar. Biayanya adalah saya dikasih estimasi dokter itu biayanya dari 4 sampai 5 jutaan. Jadi nanti kalau semua operasi kita nggak ngawang-ngawang gitu berapa uang yang harus kita bayarkan untuk administrasinya. Nah, di sini aku mau ngejelasin biaya administrasinya. Yang pertama yaitu tindakan ODC ya, atau tindakan krio itu sendiri itu habis 3.104.000. Kemudian laboratorium RJ untuk tes COVID itu 2 orang 300.000, berarti 150-an. Kemudian obatnya itu harganya 935.800. Kemudian untuk administrasinya yaitu 50.000. Total biayanya yaitu 4.389.800 rupiah, jadi hampir 5 jutaan. Nah, itu adalah cerita aku tentang infeksi dan tindakan-tindakannya. Aku akan menjabarkan nanti setelah kontrol di video next selanjutnya, yaitu video setelah kontrol apakah operasi ini sudah membuat infeksi saya ini mati atau masih ada tindakan-tindakan lain. Kalau dari saya dan semuanya, semoga operasi atau tindakan atau terapi krio yang saya jalani ini menjadi pengobatan terakhir saya, dan semoga tidak ada hambatan-hambatan yang lain, dan semoga apa yang saya alami, penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh saya, semuanya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa untuk kalian semua, semoga yang mengharapkan momongan atau lekas mempunyai anak bisa diijabah sama Allah. Apapun yang kalian lakukan, berapapun biaya yang kalian keluarkan, itu semua sudah diatur sama Allah. Jadi jangan takut, semuanya tidak akan baik-baik saja. Jalan itu pasti akan terang pada waktunya. Dan yang saya terapkan di sini, ikhlaskan apapun yang kalian terpa, apapun yang kalian dengarkan, apapun yang kalian kerjakan, jangan sampai membuat kendor tujuan pertama kalian, yaitu untuk mempunyai anak. Pasti semuanya akan merasakan adanya gangguan-gangguan dari orang-orang luar yang membuat kita akan rapuh dan membuat kita tidak akan berdiri pada tempatnya. Semoga kalian semua ikhlas dan
Semoga ada kabar baik yang membuat semuanya senang. Terima kasih semuanya, semoga menginspirasi.